Oke, kali ini kita akan mengadakan namanya tugas dari kegiatan guru belajar, yaitu seri AKM, yaitu pengimbasan. Nah, ini tugas, mungkin individu masing-masing dikabari melewati NDMP atau KKG BSD. Nah, langsung saja ya, Bapak Ibu yang bawa gadgetnya tolong dikeluarkan ya, yaitu handphone atau smartphone-nya. Ya, biar kita langsung praktek aja bagaimana menggunakan atau membuka aplikasi BKB. Ya. Nah, untuk membuka aplikasi guru belajar yaitu seri AKM, Ibu login menggunakan UKG masing-masing, nomor UKG, kemudian password itu sudah diberikan oleh ketua ya, ketua NDMP atau sudah Ibu terima dari operator dinas kabupatennya. Ya, websitenya buat aja di Google SIM PKB ya, AKM, nanti masuk ke portal itu. Itu ya, online. Bapak Ibu, di sini kan ada nih SIM PKB. Kalau kita buka secara umum, di sini ada SIM PKB admin personal, kemudian guru belajar, ada PPG prajabatan dan dalam jabatan, kemudian guru berbagi, guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, diklat GPK, upskilling dan reskilling, kemudian diklat penguatan kepala sekolah, calon pengawas dan calon kepala sekolah. Di sini banyak kali menunya karena dari sini semua nanti terintegrasi. Jadi yang kita buka menunya itu guru belajar. Kita klik guru belajar. Udah, Bapak Ibu, ya. Iya, klik guru belajar yang apanya cepat. Cepat, Pak Musa. Biar udah. Nah, ini. Iya, benar itu. Cepat. Coba itu admin. Guru belajar. Masukkan password Bapak. Masuk. Ya. Ada yang sudah buka lamannya? Berarti ya katanya. Nah, di sini langsung masuk aja kan? Kita masuk ke AKM. Nah, di AKM itu ada namanya angkatan ya. Di situ ada angkatan sampai terakhir angkatan berapa Putir? Angkatan 9 ya, paling akhir ya. Angkatan 10. Angkatan berapa? 9. Berarti angkatan 10. Ya, 10 dan sayangnya bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti angkatan 10 sudah limit Pak, salah saya. Udah kuotanya udah full. Ya. Nah, jadi nanti mungkin di kesempatan lain kali, yang penting kita tahu dulu AKM itu seperti apa ya. Nah, setelah buka, nanti Ibu masuk situ, lihat situ ada banyak materi seperti itu. Langsung saja ya, kita lihat materinya. Nah, di tahapan guru belajar Sri AKM ini nanti ada tiga tahap ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu orientasi biasa. Di situ isinya sebenarnya gini Bu, Pak, di situ kita nggak banyak kok tugas kita cuma menjawab aja. Makanya kalau bisa diikuti, karena di situ ada sertifikat juga lumayan 32 JP yang diakui oleh Kemendikbud langsung. Nah, di orientasi kemudian BIMTEK-nya inilah nanti lihat video, menjawab pertanyaan, nanti kita lihat ada beberapa modul-modul ya mungkin. Nah, inilah yang tahap ketiga. Udah selesai di BIMTEK ini aja, itu udah dapat sertifikat. Setelah kita mengisi kuesioner ya. Apa itu ya? Kuesioner ya. Nah, baru nanti tugas terakhir itu pengimbasan. Pengimbasan ini dilakukan di sekolah sendiri kalau bisa.
Dan saya semalam salah menyampaikan sama Bapak, di FGP ternyata nggak bisa, harus sekolah sendiri dulu Pak. Nah, kepada guru-guru di sini, karena pengimbasannya ya minimal ke sesama guru serumpun, yaitu kalau IPA-IPA, apalagi semua ini ya kalau bisa seperti ini gitu sekaligus semua. Nah, di orientasi ini seperti ini Bapak, pada tahap ini silakan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang bla bla bla. Nah, lanjut Pak D, nanti bisa baca ya di masing-masing di akunnya. Lanjut. Nah, ini seperti inilah pelajaran-pelajaran. Nah, ini dia. Inilah yang diharapkan. Ini juga nanti kita kan ada namanya survei karakter. Nah, kita akan di sini membentuk namanya siswa kita memiliki karakter yang Pancasila. Nah, seperti inilah pelajar Pancasila. Ingat dulu kita ada namanya di K13 itu kalau nggak salah ada karakter-karakter yang harus kita masukkan dalam pembelajaran. Untuk di AKM ini kan proyek dari AM, Asesmen Nasional. Ya, Asesmen Nasional itu kalau kita ingat lagi ada namanya AKM, ini dia, kemudian ada namanya survei karakter, kemudian ada namanya survei lingkungan belajar. Nah, kemudian AN itu juga turunan dari Merdeka Belajar program. Nah, Merdeka Belajar, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk karakter yang diharapkan ini harus tahu, harus apa di luar kepala nih, ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kalau bisa dihafal karena ini dia karakternya di survei karakter. Ya, kemudian mandiri, berpikir, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, inilah dia karakter yang diharapkan dalam Merdeka Belajar atau AKM ini. Ini harus dihafal karakter, nanti sering muncul ini, apalagi nanti mungkin di soal ujian P3K bisa jadi. Ya, karena kan di P3 kan ada SKD yang masuk ke manajerial, ya sosial, mereka nggak ada masuk ke situ. Beda, karena Bapak Ibu yang honda atau honor, ya honor komite juga berkesempatan yang penting kan terdata di Dapodik, bisa ikut ya penjaringan testing P3K, ya tidak memandang apakah komite swasta dari swasta di honornya ataupun honor daerah, yang penting dia statusnya temporer bisa ikut P3K. Nah, ini bisa jadi muncul karena pedagogik akan dites, ya Bu Rosita, Bu Ubay, Bu Eni, Bu Mas Lianti, Pak Abdi juga kalau nanti kan, mana tahu rezeki juga ya, nah dan lain-lain, Bu Hayati. Nah, jadi ini harus dihafal ya Bapak Ibu kreatif. Ini yang kita garis bawah ini bernalar kritis. Nah, ini kritis kan. Nah, ini udah namanya power thinking skill kalau kita bilang coach. Nah, ini harus juga dihafal. Itu juga C1 sampai C6. Seperti mungkin Bapak masih ingin juga pakai Kepsek harus ya pembelajaran kita nggak boleh lagi menyebutkan. Nanti juga saya kasih contoh bagaimana bedanya soal ujian nasional dan soal AKM. Ini juga saya simpul sebenarnya gimana ya? Waktu kita terbatas, guru kita juga maju. Ada beberapa contoh soal ini, kesimpulannya saya buat slide-nya dari pas pertama dulu menggantikan Bapak di MKKS, dari LPMP bahannya ada. Kemudian dari seri guru belajar ini juga ada, kemudian ada dari webinar juga. Nah, sebenarnya banyak sekali tentang AKM ini. Oke, lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Asesmen nasional itu berupa AKM, survei karakter, dan lingkungan belajar. Cuma kita fokus ke AKM dulu, yaitu asesmen kompetisi minimal. Seperti apa? Lanjut. Nah, ini dia bedanya. Beda asesmen nasional dengan ujian nasional ini perlu kita ketahui, sangat berbeda. Dan mungkin untuk kelas 9 seperti yang Bapak sampaikan tadi, kayak tahun sebelumnya kita tidak diadakan lagi ujian nasional. Dan kabar sedikit tidak mengenakan, seharusnya bulan Maret kelas 8 akan melaksanakan AKM diundur di bulan 9 sampai bulan 10 Pak. Ya, tidak jadi. Tapi untuk SD tetap dilaksanakan di bulan Agustus. Dengan pertimbangan apa? Semalam Pak Nadim bilang melalui channel YouTube-nya karena meningkatnya seperti Bapak bilang data ya COVID-19 ini. Jadi mundurlah. Karena kesehatan itu lebih penting. Yang kemudian yang kedua, supaya memberikan waktu kepada di sekolah masing-masing menyiapkan ya logistiknya seperti peralatan komputer dan segala macam. Itu dikasih waktu lagi sama pemerintah.
Dan ingat, namanya AKM ini jelas ya tidak membebankan seperti UNBK. Ya, karena kita dibatasi, kita cuma sampel. Nanti kelas 8 yang uji ya, bukan kelas 9, kelas 8. Dan fungsinya apa di situ AKM? AKM itu fungsi untuk memperbaiki mutu pendidikan di sekolah tersebut. Maka sampel itu akan terbaca di program orang itu. Nah, fokusnya ke sinilah yang mungkin kurang. Contoh SMP 3 ini kurang nih, maka fokusnya kemari. Diperbaikilah. Apa yang diperbaiki? Mungkin ke ibu bapaknya, nanti akan diklat ke sekolahnya, mungkin di sini akan diganti pemasatan segala macam lah, ya. Jadi sebenarnya mutu pendidikan, jadi nggak lagi per individu, per sekolah, jadi per sekolah, makanya sampel ya. Nah, kemudian ini bedanya tujuan pelaksanaannya. Kalau di asesmen kan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satu pendidikan, kalau itu untuk mengevaluasi capaian, beda dia. Karena kalau ujian nasional pasti bersangkut paut dengan namanya nilai. Kalau nilai jelek udah lah lulus kan gitu. Kemudian jenjangnya, jenjang penilaiannya kan kalau AM ini kan semua jenjang dari SD sampai SMA SMK kecuali PAUD dan TK. Kalau untuk ujian nasional dari SMP, SD enggak, SMP sampai SMA, SMK. Kemudian untuk level siswanya, ingat level siswa berarti yaitu siswa yang melaksanakan AKM di SD kelas 5. Di SMP kelas 8, di SMA kelas 11. Sedangkan untuk ujian nasional kita tahu di jenjang akhirnya. Kalau SMP kelas 9, SMA di kelas 12 atau SMK. Kan seperti itu, beda dia. Oke, kemudian subjek siswanya. Subjeknya itu survei siswa dipilih untuk secara acak. Kata acak gitu, kita nggak bisa sebentar ini pintar dari A sampai J, Pak F atau Pak Abdi, ini aja diikutkan ujian, nggak bisa, diacak namanya. Jadi kita nggak tahu apakah sih ya, makanya kalau bisa belajarnya itu kita, nah yang ibaratnya ketinggalan pembelajarannya atau daya tangkap dia kurang, coba kalau bisa dibina Bapak Ibu. Mana tahu dia pula yang jadi sampel dari sekolah kita, juga kan sekolah kita kalau dapat dia kan. Makanya seperti bilang Bu MC dan Pak Kep tadi, Pak Kepsek, kalau bisa agak perhatian kita mahasiswa, agak lebih. Karena nggak bisa yang pintar-pintar ini kita ikutkan ujian diacak oleh sistem. Dari mana? Dari Dapodik. Oke, lanjut. Sedangkan untuk di ujian nasional kita tahu seluruh siswa kelas 9 dan 12 tanpa terkecuali. Itu subjeknya. Ingat ya, kalau asesmen nasional atau KM, subjeknya adalah siswa sampel dipilih secara acak. Nggak bisa kita tentang ini. Misalnya contoh kelas 8. Si Umroh pintar, si Umroh kita ini kan, si Saski pintar, Saski kita juga bisa. Malah orang tuh nggak bisa ikut. Entah pun yang malas-malas nanti yang ikut. Nah, kemudian model soalnya, model soal untuk asesmen nasional ini yaitu pilihan berganda, menjodohkan, isen singkat dan uraian. Sedangkan untuk ujian nasional kan cuma pilihan ganda dan isen singkat. Itu pun isen singkat di matematika SMA SMK. Ya, sasarannya yaitu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas iklim lingkungan belajar. Ini maksudnya, Bapak Ibu